semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raihan Adriansa, saya dari kelas 10 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan siapa sih penemu bahasa Indonesia. Oke, mari kita bahas sama-sama. Jadi, penemu bahasa Indonesia itu adalah Bapak Muhammad Tabrani Soeharjo Witijro. Ia lahir di Pamungkas, Madura pada tanggal 10 Oktober 1904 dan ia meninggal pada tanggal 12 Januari 1984 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. M. Tabrani tersebut merujuk pada kondisi nyata keberagaman masyarakat pada masa itu yang masih bersifat kedaerahan atau kesukuan serta masih mengutamakan yang namanya kepentingan suku atau daerah masing-masing. Sebagaimana terbentuknya organisasi-organisasi pemuda saat itu dengan mengusung nama masing-masing daerah seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatenan atau Bon dan lain-lain. Biar kalian tahu guys, M. Tabrani itu menolak usul revolusinya Muhammad Yamin loh pada kongres pemuda pertama pada tahun 1928 butir ketiga yang menyebutkan menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Kalian tahu lahirnya bahasa Indonesia itu kapan? Bahasa Indonesia juga lahir loh. Oke, sini bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 loh. Pada saat momen Sumpah Pemuda ketika para pemuda dari berbagai pelosok berkumpul menjadi dalam rapat pemuda. Para pemuda juga mengucapkan ikrar yang disebut Sumpah Pemuda yang berisi 3 poin, yaitu bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Unsur ketiga ikrar Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa yang dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Namun, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 asal bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu dan tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Sejak zaman dulu, bahasa Melayu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di Kepulauan Nusantara, bahkan hampir di seluruh Asia Tenggara loh. Lingua franca berasal dari bahasa Latin yang artinya bahasa penghubung antara komunitas yang berbeda bahasa di wilayah geografis yang cukup luas. Bahasa Melayu mulai dipakai di Asia Tenggara loh pada abad ke-7. Buktinya penemuan prasasti bertuliskan huruf Ranagari berbahasa Melayu kuno, yaitu prasasti Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Yang kedua, prasasti Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi Palembang. Prasasti Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Prasasti Kerang Batu Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Kemudian menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda dengan tanggal 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Perannya kegiatan politik, perdagangan, pergerakan, dan Dan saya kira penjelasan saya cukup sampai di sini saja. Ketika ada salah pengucapan bahasanya, saya minta maaf ya. Selamat pagi semuanya, sampai ketemu di tugas lainnya.